Kali ini gue bakal bedah tuntas konsep somasi dari kacamata doktrin hukum perdata kontemporer ya. Nah, supaya ini nih agak nangkep ke otak lo ya, karena ini memang agak susah karena banyak juga istilah hukumnya. Nah, pertama gue mau kasih tahu nih tentang definisi dan pengertian somasi itu sendiri. Nah, secara terminologis, kata somasi itu diserap dari bahasa Belanda, sommatie, yang dalam konteks hukum acara perdata berakar dari doktrin atau and meaning. Nah, secara doctrinal definition, somasi adalah teguran atau pemberitahuan resmi tertulis dari pihak pertama kepada pihak kedua, ya, yang berkewajiban yang berisi tuntutan agar pihak kedua atau pihak pertama segera memenuhi prestasi dalam jangka waktu tertentu, sekaligus peringatan atas konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut diabaikan. Nah, dalam hukum positif Indonesia, landasan yuridis utama somasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal 1238 itu sendiri, itu gue kasih sebuah analogi sederhana nih ya. Ketika lo mengutangin duit nih sama seseorang ya, sama temen lo nih 100 juta nih ya, tapi temen lo nih lalai ya. Nah, lo mau laporin temen lo ke polisi atau lo mau gugat dia secara perdata ya kan. Nah, sebelum lo lakukan itu, lo harus somasi dia dulu gitu yo. Nah, jadi secara substantif, somasi ini berfungsi mengubah status teknis dari pihak yang melakukan wan prestasi, teman lo ini nih, dari sekedar belum berprestasi menjadi legal status. Artinya dia jadi wan prestasi, ingkar janji atau breach of contract ya. Jadi berada dalam kondisi moral. Dalam bahasa hukum itu yakni kelalaian hukum. Gitu loh. Jadi teman lo nih utang 100 juta, bulan depan dia mau lunasin, tapi jatuh tempo dia nggak mau lunasin. Jadi dia ada upaya untuk melarikan diri atau wan prestasi atau ingkar janji. Nah, itu lu bisa somasi dia dulu. Nah, terus ada pertanyaan, bang, kapan somasi harus gue layangkan nih bang kepada temen yang utang sama gue 100 juta? Nah, somasi itu gak bisa salah-salan dilayangkan gitu ya. Jadi harus ada titik trigger yuridis kapan instrumen hukum ini wajib digunakan ya. Yang pertama itu terjadinya wan prestasi cacat ya, atau keterlambatan waktu, non performance atau late performance. Jadi ketika temen lu ini udah terlambat atau wan prestasi atau ingkar janji, nah lu bisa layangin dia tuh somasi ya. Nah, kemudian perjanjian awal ini menurut gue itu nggak memiliki klausa fatal, artinya gugur otomatis demi hukum ya. Nah, kemudian syarat kedua itu adalah syarat mutlak penuntutan ganti rugi. Ketika lu merasa dirugikan, lu berhak menuntut ganti rugi, dan itu ada dasar hukumnya di pasal 1243 KUH Perdata, yakni tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga. Dan itu baru mulai wajib dibayar setelah temen lo nih udah dinyatakan lalai melalui somasi yang lo layangin. Tapi dia tetap gagal memenuhi prestasinya. Begitu loh. Dia tetap gagal, dia tetap gak bisa bayar utang lo. Nah, lo bisa menuntut ganti rugi sama temen lo. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih mekanisme pembuktian. Good faith atau itikat baik. Jadi sebelum lu melakukan gugatan perdata atau lu melakukan upaya untuk laporan pidana ke pihak kepolisian ya, atau ke pengadilan negeri untuk gugatan perdatanya, nah somasi ini sebagai mekanisme pembuktian atau good faith. Jadi temen lo ini diberi kesempatan yang patut gitu loh untuk menyelesaikan kewajibannya secara kooperatif gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, bang, apakah somasi merupakan instrumen hukum? Ya pastilah, dan sangat mutlak. Karena somasi adalah pre-litigation legal instrument ya, yang sangat vital dalam arsitektur hukum acara perdata. Nah, fungsi legal kuncinya itu adalah somasi sebagai syarat prematuritas gugatan. Tanpa adanya somasi, tanpa adanya teguran tertulis atau pernyataan kelalaian yang sah, gugatan non prestasi yang lo daftarin ke pengadilan beresiko tinggi dinyatakan NO, tidak dapat diterima. Kalau dalam bahasa hukum disebut niet onvankelijk verklaard ya oleh majelis hakim karena dianggap prematur. Jadi pentingnya somasi terlebih dahulu baru gugatan ke pengadilan. Yang kedua, itu merupakan somasi ini menciptakan kepastian hukum. Somasi menetapkan titik mula, yakni start point perhitungan ganti rugi, bunga moratorium, dan juga peralihan risiko overgain atas barang yang menjadi objek perikatan antara lo sama temen lo yang utang 100 juta tadi ya. Nah, terus bang, ada pertanyaan lagi nih tentang anatomi formal somasi yang sah. Nah, agar somasi yang lo buat ini gak dianggap sebagai surat gertak sambal semata dan punya bobot pembuktian yang kuat, yakni strong evidentiary value di majelis hakim, di pengadilan, ada 4 elemen kuncinya yang lo harus paham.
Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah posita perikatan. Penjelasan dasar hukum perjanjian yang melandasi hubungan kedua belah pihak. Jadi lo harus ada yang namanya ikatan perjanjian sama lo dan yang lo utangin. Itu harus ada. Itu namanya posita perikatan. Nah, tanpa itu lo nggak punya kekuatan hukum. Yang kedua adalah bentukan prestasi. Dan lo harus menemukan rincian kewajiban spesifik yang telah dilanggar oleh teman lo yang utang 100 juta itu. Jadi lo tuh udah harus nemuin bentukan prestasinya dia. Misalnya dia ketika udah jatuh tempo tanggal 17 Agustus, kemudian dia nggak bayar-bayar. Nah, itu adalah syarat supaya lo bisa melayangkan somasi. Yang ketiga, itu tuntutan dan jangka waktunya. Jadi somasi itu bisa lo kirim 3 kali, somasi 1, somasi 2, somasi 3. Dan 3 kali somasi ini itu ada jangka waktunya, supaya lo bisa melihat ada etikat baik gak nih dari temen lo yang lo utangin 100 juta itu. Misalnya yang masuk akalnya, somasi pertama 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Ya, itu tergantung lo. Bisa juga 7 hari, itu tergantung lo. Ya, mungkin lo lihat dia nih orang gak punya lagi kesusahan duit, lo bisa kasih tuh somasi pertama 7 hari, seminggu somasi kedua 2 minggu, somasi ketiga 3 bulan. Nah, itu balik ke diri lo sendiri. Ya, siapa tahu dengan lo layangkan somasi ketiga, dia ada etikat baik dan dia memenuhi prestasinya dan dia bayar semua utang lo. Dan yang terakhir yang paling penting adalah klausa ancaman hukum, yakni legal consequence. Jadi ini adalah pernyataan tegas mengenai langkah hukum. Kira-kira lo mau bawa nih ke mana nih? Ke gugatan perdata atau laporan pidana ke pihak kepolisian? Jika ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ya, yang bakalan lo bisa ambil ketika temen lo yang utang 100 juta ini mengabaikan somasi lo. Jadi somasi ini penting, karena polisi juga, pengadilan juga melihat apakah lo udah melakukan somasi terlebih dahulu sebelum lo mengajukan gugatan. Nah, bang, tapi kan utang piutang tuh masuknya perdata. Siapa bilang? Utang piutang itu bisa masuk pidana. Karena ketika temen lo yang utang 100 juta itu, sebelum lo kasih uang 100 juta, dia melakukan dugaan tindak pidana kebohongan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Itu lo bisa pidana. Misalnya nih, temen lo minjem 100 juta. Bang, anak gue sakit, gue minjem 100 juta. Ternyata setelah diselidiki, temen lo anaknya temen lo tuh gak sakit. Temen lo tiba-tiba, bang, tante gue sakit, om gue sakit, gue utang 100 juta bang. Ternyata dia bohong. Ternyata uang ini buat foya-foya. Nah, itu lo bisa menemukan yang namanya klausa ancaman hukum, yakni legal konsekuensi. Begitu ya. Nah, demikian kuliah hukum hari ini ya, karena gue udah serak nih, udah capek. Nanti kita terusin lagi dengan materi yang berbeda ya. Demikian kuliah hukum hari ini. Jika ada yang buruk itu datangnya dari kebodohan saya. Jika ada yang baik itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Sekian kuliah hukum kita hari ini. Salam penegakan keadilan. Salam suarakan kebenaran. Justice for all, final for justice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.